Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du. فيا أيها الجماعة جمعة رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Jemaah rahimahullah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kita masih diberi kelimpahan nikmat untuk bisa melaksanakan ibadah Jumat berjamaah, tentu dengan penuh niatan baik kita bahwa kemampuan kita untuk melaksanakan ibadah adalah bagian dari amanah utama penciptaan manusia. Karena kalaupun kita hidup sekedar hanya untuk bekerja, maka binatang pun kadang bisa dipekerjakan. Kalaupun kita hidup hanya untuk sekedar makan, maka makhluk yang lain pun makan. Tapi kita diciptakan tidak lain dan tidak bukan adalah dengan kalimat Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, An-Nabiyul Ummi, seorang Nabi yang ummi. Dan tentu ummi bukan hanya bermakna buta huruf, tapi ummi juga bermakna keibuan, bahwa Rasulullah sungguh mencintai umat ini, bahkan cintanya lebih tinggi daripada cinta seorang ibu kepada anaknya. Maka wajar kemudian kita selalu menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, Tarabah Khatib menyampaikan pada khatib pribadi untuk juga bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita. Takwa sebenar-benar takwa yang bukan sekedar ritual tambah ngaji, tambah salatnya, tapi mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada mana asli takwa, yakni al-wiqayah. Apa artinya al-wiqayah? Yakni kehati-hatian. Karena ketika Hudzaifah ibn al-Yaman ketika ditanya oleh Umar ibn Khattab apa itu takwa, maka Hudzaifah bertanya balik kepada Umar, ya Umar, pernahkah kau jalan di tengah jalan yang penuh duri? Tentu, apa yang kau lakukan? Aku akan sangat hati-hati. Maka Hudzaifah mengatakan zaqat tuqa, itulah takwa. Jadi takwa adalah tentang kemampuan kita untuk bisa berhati-hati, memastikan lidah kita tidak berucap kecuali pada kebaikan, langkah kaki kita, gerak tangan kita tidak kita arahkan kecuali pada kebaikan, mata kita, telinga kita tidak salurkan kecuali pada kebaikan. Itulah takwa. Jemaah rahimakumullah, pada kesempatan ini, dan ini masih di awal bulan Muharram, artinya masih lekat dengan kita, apalagi di nuansa tahun baru Hijriah, dan kita hari ini atau di bulan ini atau bahkan di tahun ini memulai dengan nuansa baru persoalan kalender ini, yakni persoalan kalender global. Maka dalam kesempatan ini izinkan khatib menyampaikan perkara yang mengingatkan kita semua bahwa sebenarnya apa manfaatnya. Kita berpikir bahwa kalender itu hanya sekedar soal kalender tentang kapan orang lahir, kapan orang meninggal. Tapi ketika Al-Quran menyampaikan kalimat yas'alunaka alillah, ketika ditanyakan kepadamu tentang hilal, tentang persoalan waktu kalender yang didasarkan kepada bulan bukan kepada matahari, Allah sampaikan kalimat di situ, hiya mawaqitun linnas wal hajj, bahwa kalender berdasarkan hilal, berdasarkan bulan adalah waktu-waktu bagi manusia dan juga haji. Di situ tidak menggunakan kalimat mawaqitul hajj, waktu haji, bukan. Juga tidak menggunakan kata mawaqitul lil muslimin, bukan.
tapi yang digunakan di situ mawaqitun linnas wal hajj. Maka mari kita lihat apa yang kemudian bisa kita telaah lebih jauh tentang makna mawaqitun linnas wal hajj ini. Maka tentu yang paling utama, kalau kita sudah terbiasa menggunakan kalender Masehi, seolah itu sudah ada sejak dulu tanpa kita tahu sejarahnya. Padahal kalender Masehi yang didasarkan pada matahari itu baru terlaksana secara global itu di 1920-an. Sebelum itu hanya bagian negara Eropa saja. Negara-negara lain belum. Amerika memang sudah, tentu di barat sudah mulai. Indonesia masih belum. Indonesia masih kalendernya kalender Saka sebagian, juga kalender Hijriah. Dan kalender Masehi itu disebarkan juga lewat dengan kolonialisme. Maka itu dimulai tahun 1582 ketika awal mula pergerakan Eropa untuk bisa keliling dunia. Sebenarnya niatnya mencari rempah, tapi kita kenal istilah Cold Glory Gospel itu. Maka menyebarnya adalah dengan juga menyebarkan persoalan kalender Masehi ini. Maka mengenalkan kembali kalender Hijriah yang paling utama sebagai kalender global adalah untuk menyatukan umat ini, bahwa kembali sadar bahwa waktu kita hidup di dunia ini lebih banyak didasarkan pada fase bulan daripada fase matahari. Karena itu Al-Quran menyebut kata mawaqit, bukan hanya waktun saja tapi mawaqit. Mawaqit itu adalah isim jamak, artinya dia plural, artinya dia waktu-waktu yang banyak. Waktu apa saja, inilah tugas kita untuk menelaah. Maka kalau kita kemudian telaah secara saintifik, mawaqitun linnas ini unik sekali. Karena manfaat dari fase bulan kepada manusia dibandingkan dengan manfaat matahari kepada manusia, ternyata lebih banyak manfaat fase bulan kepada manusia. Yang paling sederhana tentu adalah fase matahari itu tidak ada tandanya. Tidak ada bedanya 1 Januari dengan tanggal 15 Januari. Tanda alamnya nggak ada berubah. Tapi begitu kita bicara tentang bulan, para ulama menyampaikan bahwa matahari itu hanyalah persoalan perubahan pada langit, tapi persoalan perubahan yang ada di muka bumi, permukaannya itu pengaruhnya pada bulan. Itulah yang paling awal di sekolah biasanya dipelajari soal pasang surut air. Tapi apakah hanya itu? Ternyata tidak. Karena penelitian kemudian berlanjut dan membuktikan banyak sekali. Pada persoalan tanaman, orang Jawa itu kalau nanam nunggu musim fase bulan tertentu. Jadi fase bulan memperhitungkan persoalan tanaman. Dan ini juga sudah dibuktikan bahwa memang fase bulan itu berpengaruh pada kadar air di dalam pohon. Apakah air itu ada banyak di akar, kapan dia banyak di batang, kapan banyak di daun. Itu sangat terpengaruh pada fase bulan, bukan fase matahari. Juga nanti persoalan peternakan. Karena banyak sekali hewan yang dia musim kawinnya itu tergantung pada fase bulan. Maka perlu kemudian cek lagi. Karena inilah manfaat yang kemudian nanti kita raih ketika kita membiasakan diri faham hari ini tanggal berapa fase bulan itu. Apalagi kemudian kita tarik dalam konsep pribadi manusia. Di Amerika tahun 2008-2009 itu ramai karena beberapa distrik itu melaporkan pada fase bulan tertentu kriminalitas naik. Maka tahun 2010 muncul jurnalnya. Ternyata memang ada pengaruhnya fase bulan itu, pengaruh terhadap tingkat kriminalitas. Nanti pada dua hal. Pertama pada persoalan tekanan darah, yang kedua pada persoalan cahaya redup bulan.
dan itu memang nanti pengaruh kepada psikologis manusia. Dan uniknya kita pada fase bulan tertentu Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk puasa Ayyamul Bid, untuk tahu persis ini tanggal berapa. Bahkan kemudian dicek di Taiwan juga ada penelitian terkait dengan fase bulan ini, ternyata berkaitan dengan banyaknya pasien yang berkunjung ke rumah sakit. Sehingga penting untuk kita cek ulang. Inilah mawaqitun linnas. Karena tidak terkait langsung dia muslim atau tidak muslim. Asal dia manusia pasti mengalami itu. Asal dia manusia, dia berkenaan dengan persoalan tanaman karena dia hidup dengan pertanian. Dia juga pasti berkelindan dengan persoalan peternakan karena dia juga makan hewan. Maka penting untuk kita menelaah ulang. Karenanya persoalan kalender Hijriyah ini jangan hanya dipandang sebagai persoalan agamaan sih. Karena di situ memang kalimatnya mawaqitun linnas wal hajj. Haji itu memang persoalan agama. Tapi uniknya di dalam haji atau ibadah haji adalah ibadah yang paling banyak ijtihadnya kalau kita runut berdasarkan persoalan rukun Islam. Jadi di antara sholat, zakat, puasa dan haji, yang paling banyak ijtihadnya itu sebenarnya haji. Karena memang Rasulullah melaksanakan haji dengan para sahabat yang melaksanakan haji, ini fasenya panjang. Saat itu pengeras suara tidak ada, informasi tidak masif langsung bisa tersebar, sehingga para sahabat dan para ulama banyak berbeda pendapat persoalan haji. Apakah yang begini harus gerakannya ini, apakah haji harus seperti ini, apa yang harus dibaca ketika tawaf. Bahkan hari ini kemudian sebagian masih memperdebatkan apakah perlu kemudian masih kita persoalkan tentang miqat ketika hari ini kemudian kita naik pesawat bukan jalur darat. Artinya mempersoalkan kalender Hijriah kaitannya dengan haji adalah persoalan tentang ijtihad kita dalam agama. Maka kita faham betul agama ini tidak hanya didasarkan kepada nas, tapi dia juga didasarkan kepada akal. Karena wahyu yang pertama turun bukan tentang percaya kepada Tuhan, tapi untuk membaca teks. Membaca artinya kita menelaah, karena dengan itu agama yang kita laksanakan adalah agama yang rasional, agama yang mudah diterima siapapun, bahkan mereka yang non-muslim sekalipun. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah rahimakumullah, maka pada akhirnya dalam menanggapi persoalan kalender Hijriah ini, semangat yang paling utama adalah semangat kita kembalikan lagi bahwa agama ini harus didasarkan pada ilmu, bukan sekedar yakin. Harus didasarkan kepada ilmu, bukan sekedar percaya. Karena siapapun yang menyampaikan hari ini tentu bisa kita bantah. Rasulullah sudah tidak ada hari ini, tapi yang ada adalah syariatnya, ilmunya yang selalu kita telaah. Kalaupun ada orang yang belum bisa menerimanya, maka sebenarnya bukan hal yang baru. Setiap ijtihad itu butuh proses, bahkan bisa jadi sangat panjang. Kita tahu betul bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan menginginkan untuk meluruskan arah kiblat dengan perhitungan. Itu jauh sebelum negeri ini merdeka. Tapi tahukah kita bahwa Kementerian Agama memberikan putusan untuk mengharuskan masjid dan musola itu untuk meluruskan arah kiblat itu baru di tahun 2010. 100 tahun setelah Ahmad Dahlan menggagas persoalan ini. Tapi 100 tahun itu panjangkah? Tidak. Bahkan
ada yang lebih panjang dari itu. Tahukah kita bahwa ketika tahun 1990 jumroh itu yang kita lakukan lempar jumroh itu bentuknya tiang, bukan tembok lebar, bentuknya tiang. Tidak ditingkat seperti sekarang. Dan waktu itu sunnahnya, para ulama sepakat sunnahnya itu lempar jumrah itu adalah ba'da zawal, setelah zuhur. Maka tahun 1990 terjadi kecelakaan, injak-injak di sana dan banyak yang tewas. Maka para ulama Lajnah Daimah di situ diskusi bagaimana caranya. Maka ditemukanlah pendapat, dan ternyata pendapat itu sudah ada jauh-jauh hari, lebih dari 14 abad yang lalu, yakni masa tabi'in, yakni pendapat dari Imam Atha bin Abi Rabbah. Imam Atha bin Abi Rabbah ini adalah guru dari Imam Malik, ulama kibarut tabi'in, yang ketika beliau hidup masih ada yang namanya Abdullah bin Umar di Mekah bersama Atha bin Abi Rabbah. Tapi Abdullah bin Umar kalau ditanya persoalan agama, kata beliau, kalau masih ada Atha, tanya ke dia. Dan apa pendapat Imam Atha bin Abi Rabbah? Kata Imam Atha bin Abi Rabbah, lempar jumroh itu boleh sejak pagi, kalaupun dulu terjadi setelah zawal, karena Rasulullah nunggu para sahabat belum datang-datang sampai zuhur baru datang. Tapi ijtihad itu bayangkan, sejak masa tabi'in baru bisa diterima di tahun 1990-an. Panjang sekali. Tapi inilah umat Islam. Inovasi harus disampaikan. Bisa jadi belum diterima hari ini, tapi kita tahu betul bahwa umat ini akan selalu berkembang, selalu maju dengan gagasan ilmunya, karena Islam tidak didasarkan kepada taklid, tidak didasarkan kepada yang penting yakin, tapi ilmu ini harus kita wujudkan, kita sampaikan, karena mawaqitun linnas, artinya mengembalikan waktu-waktu manusia. Jangan-jangan banyak hal yang masih tersembunyi dari persoalan waktu bulan ini di dalam diri kita, tapi kita belum banyak membacanya. Mari kita tutup khutbah ini dengan salam berdoa, semoga kita diberikan kelimpahan nikmat ilmu dan waktu untuk kembali belajar, kembali berilmu dengan agama ini, karena agama ini agama ilmu, bukan sekedar praktek semata. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ij'al auladana salihin wa salihatin, 'alimin wa 'alimatin, nafi'in wa nafi'atin, najihin wa najihatin, متقدمين ومتقدمات لإله كلمتيك يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.